Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Jadi melanjutkan video sebelumnya, yaitu unboxing Sharp Aquos SHV39. Kali ini saya akan review setelah penggunaan kira-kira udah 3-4 hari. Saya akan review bagaimana sih performa terus kualitas HP ini. Nggak perlu lama lagi, di sini saya sudah pegangnya untuk HP-nya. Ini sudah saya kasih softcase. Untuk softcase-nya memang nggak sesuai seperti barang aslinya sih, karena nyarinya agak susah. Tapi kalau teman-teman mau nyari softcase yang model untuk SHV39, ini bisa nyari modelnya Realme C2. Itu saya sempat baca di grup ada yang sama gitu modelnya, tapi untuk model Realme C2. Dan untuk layar atau tempered glass-nya juga ini saya nggak sesuai. Saya nyari di counter aja sih ini. Nggak sesuai, nggak pas ya. Tapi ya yang penting sih kalau buat saya nutupin layar secara depan ini ya, layar yang untuk disentuh gitu, jadinya pas gitu. Kalau saya nyarinya itu aja. Tombolnya juga nggak sesuai, sebelah kiri ya, kiri dari depan sini. Volume up, volume down ini ada di sebelah sini, sedangkan sebenarnya ada di sebelah sini. Jadi untuk softcase memang nggak sesuai. Oke, kita lewatin aja, langsung fokus ke HP-nya aja ya teman-teman. Bisa lihat di sini untuk spesifikasi lengkapnya. Sebenarnya di internet aja itu udah banyak, udah saya cari juga di Google untuk spesifikasi lengkapnya. Saya besarin dulu layarnya, saya terangin. Oke. Untuk spesifikasi lengkapnya maksud saya, ini rilis tanggal maksud saya ya, Juli 2017. Untuk datanya atau koneksinya itu LTE segala macam ini normal lah ya, umum ya. Di sini dual slot SIM, tapi yang saya pakai ini hanya satu saja. Ini layarnya apa ini? Bacanya saya kurang tahu. AIXO kayaknya. AIXO 120 Hz. Memang ini 2K ya. Jadi agak bagus memang dia untuk kualitas gambarnya. Untuk resolusi gambarnya di sini bisa dilihat resolusi layar maksud saya. Ini 1440 kali 2560 pixel. Tapi untuk HP ini sudah saya turunin kualitas layarnya. Jadi nanti bisa saya jelasin lagi. Untuk tipe Androidnya Android 7.1 Nougat sampai Android 9 Pie. Saya belum dapat informasi terbaru apakah HP ini bisa dinaikkan di up lagi ke Android 10, belum tahu ya. Masih nunggu konfirmasi dari teman-teman yang lain juga sih, karena di grup itu belum ada yang bahas soal Android 10 di ponsel ini, di Sharp Aquos SHV39. Snapdragon udah 835, udah lumayan ya, ini udah bagus banget menurut saya di harga 1,3, karena saya belinya 1.350.000. Untuk RAM-nya 4GB, ROM-nya 64GB, slot memori itu sampai 128GB. Tapi untuk ini saya pasang juga micro SD itu 32GB. Jadi ininya ada, internalnya udah cukup. Ini saya tambahin lagi 32GB. Jadi udah cukup banget sih untuk masalah memori ya. Udah cukup banget. Perekaman video sampai 4K 30 fps. Umum lah ya, kalau ini umum. Ini baterai LiPo 3160 mAh. Nanti ini akan saya bahas di akhir video kualitas baterainya gimana. Untuk sensor ada fingerprint, accelerometer, proximity, dan lain-lain gitu ya. Sesuai, ini kelihatan juga kok di layar ini saya share. Itu aja. Ini mungkin saya rubah dulu soal layarnya ya. Ini mode tidurnya saya aktifin, jadi mungkin kalau di layar kamera agak kuning. Tunggu sebentar ya. Oke. Jadi sementara mungkin biar lebih jelas, ini saya relax view-nya saya matiin dulu, jadi hasil dari layarnya lebih jernih mungkin. Oke, gitu aja. Untuk aplikasi yang udah saya install sih ini aja sih ya. Game, saya kurang suka ngegame, jadi palingan saya ngetesnya PUBG, nggak saya tes di sini. Special Force, Shadowfire, kemarin GTA San Andreas juga udah saya tes lancar. Penggunaan sehari-hari lancar sih. Itu aja. Untuk spesifikasi lebih lanjutnya tadi saya bilang udah saya turunin kualitas layarnya. Untuk sekarang kualitas layarnya 1080 x 1920 pixel. Saya turunin satu tingkat ya.
available RAM 1492 di sini. Umum lah, ini sama seperti saya sebutkan di awal tadi spesifikasinya. Oke, selanjutnya masuk ke sektor kamera. Untuk sektor kameranya sendiri, untuk ponsel ini itu dilengkapi kamera belakang 22 megapiksel dan untuk kamera depannya 16,3 megapiksel. Tapi ini sangat disayangkan, untuk hasilnya memang nggak sebagus yang saya bayangkan ya. Kamera segitu ternyata masih ada kekurangan sih, cuma di harga segini saya memaklumi aja. Untuk Google Kamera mesti ada yang nanya juga ya, bisa atau nggak di HP ini. Bisa, Google Kamera itu bisa memang, tapi untuk cara installnya itu nggak bisa manual, jadi harus lewat ponsel, lewat laptop ataupun PC, itu harus lewat itu, jadi nggak bisa dicek langsung gitu. Saya akan install dulu untuk manual kamera compatibility-nya. Layarnya terlalu terang ya kayaknya. Oke, saya turunin lagi. Oke, jadi gini, saya install dulu aja. Jadi dia nggak mendukung untuk RAW support. Jadi RAW supportnya ini nggak mendukung. Jadi setiap saya install Google Kamera mesti mental terus. Akhirnya saya coba cari tutorial, memang dapat langkah-langkahnya. Untuk ini saya pakai Google Kamera, nggak tahu versi berapa, tapi memang saya kurang suka untuk kamera bawaan ponselnya ini. Jadi saya disable aplikasi kameranya, saya pakai aplikasi Google Kamera. Untuk hasil tampilannya aja dulu ya. Tampilannya seperti ini Google Kameranya. Dukungannya ini aja sih, kurang aja sih. Untuk naik modenya juga nggak ada, slow motionnya ini nggak bisa ya. Tapi untuk ke bawahnya ini bisa semua, panorama, lens blur. Ini video juga di sini bisa ngerekam. Untuk rekaman videonya ini bisa sampai 4K 30 fps, tapi saya lebih suka di 1080 sih. Umum sih kalau ini, jadi nggak pernah saya bahas banyak karena kalau kameranya, Google Kameranya kurang bagus. Tapi nanti di akhir saya kasih share untuk foto-foto yang udah saya ambil dan video udah saya ambil ya dari perekaman HP ini. Sejauh ini saya tes dulu untuk permainan atau gamenya, itu sejauh ini lancar-lancar aja sih. Tunggu sebentar ya. Oke, untuk game ini ya sama aja sih. Ini settingannya high semua, saya setting. Ini saya pakai Special Force. Resolusi FPS-nya 100% aja, udah langsung new game aja ya, karena ini cuma tes. Kita coba di Desert Start. Speakernya uangnya nggak ada ya. Oke, nggak masalah, kita cuma ngetes aja ini. Sejauh ini sih kalau buat lancar-lancar aja ya. Udah sengaja ya. Oke, untuk game sih sejauh ini lancar sih, karena ini juga game di HP manapun bisa sih. Saya kalau game nggak terlalu suka, jadi atasnya juga nggak terlalu niat kalau game gitu. Tapi untuk sosial media ini masih lancar banget ya, gak usah diragukan lah kalau soal HP ini. HP ini lancar banget sosial media. Dan apa ini kemudian untuk jaringan, kalau jaringan sejauh ini saya nggak ada masalah ya. Di sini pakai Telkomsel, jaringan bisa full, bisa setengah, naik turun, emang cuma stabil banget kalau untuk jaringan, nggak ada masalah. Untuk jaringannya, fitur NFC juga normal. Ini saya akan coba nanti teman-teman ya untuk fitur NFC-nya. Tunggu sebentar. Oke. Jadi salah satu kendala di HP ini, atasnya ini, status bar di atas menunya ini, kalau fitur NFC kita taruh di atas, itu bakal nge-lag dia. Jadi saya singkirin terus kalau fitur NFC ini, tapi bakal saya coba. Oke, lihatin depan atas teman-teman. Mungkin ini bugnya gini ya, belum saya update juga. Jadi awal beli juga nggak saya hard reset jadinya, atau factory reset, jadi apa adanya aja sih kalau saya.
aktifin fitur NFC butuh waktu juga, jadi tunggu sampai muncul di atasnya. Saya udah nyiapin, di sini ada kartu berisi, kita coba. Oke, ini udah aktif, tandanya di atas bisa dilihat. NFC udah aktif ya. Kita coba tempelin. Ada dua pilihan, mau cek lewat Brimo atau cek saldo atau aplikasi cek saldo. Saya coba pakai aplikasi cek saldo. Nah, saldonya udah kelihatan ya, 15.000. Sejauh ini gitu aja untuk NFC, fungsinya normal. Tapi emang saran saya, karena jarang dipakai NFC, karena kalau NFC taruh di layar depan sini, untuk menu-menu yang ada di sini tuh agak nge-lag dia. Misalnya kita mau aktifin WiFi, itu prosesnya agak lama. Jadi mending untuk fitur NFC kadang saya singkirin ke bawah. Sebenarnya dimatiin dulu, habis dimatiin saya singkirin ke bawah. Itu aja. Selanjutnya untuk hasil perekaman video, ini saya udah ada beberapa foto dan juga video. Nanti akan saya share di akhir video atau di tengah-tengah video ya teman-teman. Tapi untuk sendiri ini, WhatsApp atau scrolling ini udah enak banget kok. Untuk pengetikan juga ini nggak ada delay sama sekali, sangat lancar. Untuk suara musik coba ya, ini bakal saya share. Oke, kita coba untuk musik di sini ya. Here I Am, kita coba. Oke, untuk soal audio ini saya rasa nggak ada masalah ya teman-teman. Jadi kendalanya memang untuk audio kan di bawah sini ya, ada di bawah sini. Ini ada mikrofon, USB charging. Jadi beberapa kendala itu ada pengguna yang mengeluhkan soal misalnya ini HP dipakai bermain game seperti ini ya. Untuk bagian speakernya ini ketutupan, jadi agak susah gitu. Dan kembali lagi ini untuk ponselnya, bloatware udah saya hapus semua, jadi yang berbau-bau Jepang gitu udah saya hapus. Untuk langkah-langkahnya gimana cara hapus bloatware, terus cara nurunin resolusi layar, nanti akan saya cantumin linknya di deskripsi. Ini link dari YouTuber lain, karena itu cukup atau sangat membantu ya, jadi nggak perlu saya ulangi lagi. Di sini akan saya share linknya sambil mempromosikan channel lain juga gitu. Nanti akan saya share untuk penggunaan phone atau pengecekan pulsa segala macam ini lancar. Saya coba dulu 88 pagar. Oke, langsung ya, kelihatan ya. Jadi untuk pulsa pengecekannya sendiri nggak ada kendala. 4G nya tadi juga pas ngecek pulsa sempat berubah ke 3G, ini langsung ke 4G lagi, ini sinyalnya full, jadi nggak ada masalah sejauh ini. Oke teman-teman, kemudian saya akan fokus ke fitur yang paling saya suka di HP ini, yaitu fast charging. Ini udah bagus banget untuk fast chargingnya di harga segini. Jadi untuk prosesnya ini karena saya masih 94%, jadi untuk pengecasan mungkin nggak terlalu signifikan. Saya coba untuk fast chargingnya ya. Rapidly atau pengisian di sini 1900 atau 1200 naik turun ya. Tapi umumnya ini kalau misalnya posisi ponsel teman-teman ada di 50% dayanya, ini pengisian bisa cepat banget, bisa 2200 mAh. Saya butuh sekitar 30 menit aja, dari 50% ke 100%. Itu udah saya coba juga, udah cepat banget. Oke teman-teman, jadi sekarang ini untuk baterai saya cek di sini udah ada di 76%. Saya akan coba buat ngecas biar sebagai bukti aja sih. Jadi untuk fast chargingnya ini emang benar-benar berfungsi. Kita masukkan dulu, kita colokin. Ini udah saya colokin untuk chargernya ya.
Sudah tertera di situ jalan ya, kita buka tulisannya charging rapidly, bisa dilihat. Kita akses dulu untuk aplikasi Ampere biar kelihatan itu kecepatannya. Tunggu dulu prosesnya. Ya, itu 2200 mAh. Kecepatannya sampai segitu ya. Untuk ini saya cek, ini maksimal memang hanya di 2200 mAh saja, nggak lebih dari itu. Tapi nanti kalau udah di atas 85% kira-kira segitu, nanti akan turun dia. Untuk kecepatannya bakal turun karena menyesuaikan juga ya, apalagi udah 90% ke atas itu nanti akan semakin turun. Nanti kalau udah full atau 95%, untuk warna LED notifikasinya akan berubah menjadi warna hijau. Oke, stabil ya, bisa dilihat. Oke, untuk pengisian stabil banget sih. Kemudian untuk kesehatan baterainya, ini saya termasuknya beruntung ya dapat yang barang ini begitu. Karena setelah saya coba untuk kualitas baterainya atau kesehatan baterai, ini ada di angka 99%. Untuk real capacity-nya ini 3160, bisa dilihat di sini ya. Tapi ini cuma berkurang menjadi 3123. Artinya masih sehat banget untuk kualitas baterainya. Ini untuk ketahanan baterai saya bisa pakai seharian sih, tapi khusus buat sosial media atau balas WhatsApp gitu aja sih. Tapi untuk YouTube memang perlu pengecasan sampai 2 kali. Atau misalnya mau scroll Instagram segala macam itu bisa sampai 2 kali untuk ngecasnya ya. So ini untuk kendala sih nggak saya temuin. Oh iya, ada satu kendala, nggak tahu mungkin ini barang yang saya dapat, satu kendala aja sih ini yang menurut saya cukup mengganggu, malah bahkan sangat mengganggu. Gak tahu kenapa, tapi saya udah nanyain ke teman-teman yang lain, katanya enggak. Jadi hanya kendalanya hanya di ponsel saya aja ini. Jadi dia untuk ngerekam suara atau kita misalnya lagi telepon atau video call, tangkapan suaranya itu kecil banget. Saya nggak tahu masalahnya kenapa, tapi ini bugnya atau kendalanya ini kecil banget dia nangkap suaranya. Jadi kalau saya lagi nelpon, ngomongnya harus agak keras gitu. Untuk ini saya belum nemu solusinya ya, jadi masih belum tahu untuk sejauh ini. Semoga nanti ada solusi, jadinya bisa saya perbaiki lah untuk kendala yang ada sekarang. Oke, sekian dulu ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. See you.